Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau di Momotaro itu salah satu hewannya adalah burung pagar, sementara di One Piece itu adanya burung phoenix. Jadi lengkaplah sudah nih ya kesamaan dari cerita Momotaro dan juga cerita di One Piece, yaitu Arc Wano Kuni. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, pembahasan kita hari ini bakal bikin para pencinta anime dan juga para wibu-wibu tuh kesenengan nih. Karena hari ini kita bakal membahas tentang salah satu anime yang cukup legendaris dan episodenya masih berjalan sampai saat sekarang ini. Dan bahkan anime yang satu ini masuk ke dalam The Big Three. Anime yang gue maksud adalah One Piece. Sebenarnya kalau membicarakan tentang One Piece itu nggak cuma para wibu doang yang menggemari film ini ya. Bahkan orang-orang awam yang sebenarnya tidak terlalu suka dengan anime mungkin ya. Tetapi kalau nonton One Piece kayaknya suka-suka aja gitu. Karena memang anime yang satu ini keren banget. Nah, namun di sini gue bukan pengen mengupas tentang seluruh jalan ceritanya, karena memang panjang banget. Ada 1000 episode gitu ya. Atau kalau dalam bahasa anak-anak anime nyebutnya itu arc gitu. Jadi di sini kita hanya akan membahas salah satu arc atau episode yang mana di dalamnya itu ternyata terdapat sebuah konspirasi atau jalan ceritanya itu diangkat dari kejadian nyata. Bagian mana yang akan kita angkat nih? Nah, jadi di dalam salah satu episode One Piece ini ada yang diambil dari legenda atau peristiwa di Jepang yang disebut dengan Momotaro serta politik Sakoku. Arc atau episode yang dimaksud itu adalah arc yang berjudul Wano Kuni. Arc yang satu ini benar-benar diangkat dari cerita rakyat yang berasal dari Jepang. Bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelum kita bahas ke topiknya, yaitu kisah nyata rakyat Jepang yang dimaksud, ini gue pengen ngebahas dulu kenapa One Piece itu masuk ke dalam The Big Three bersama Naruto dan juga Bleach. Bagi pecinta anime udah pasti paham banget nih, mereka udah ngerti apa yang dimaksud dengan The Big Three di dalam industri anime. Istilah ini merujuk kepada 3 anime yang berpengaruh besar di dalam industri anime itu sendiri. Menurut informasi nih ya, The Big Three ini selalu ada di tiap generasi. Jadi di zaman kakek nenek kita dulu tuh juga ada The Big Three-nya. Nah, misalnya nih The Legendary Generation Big Three yang berasal dari tahun 90-an, yaitu anime Yu Yu Hakusho, terus ada Dragon Ball, terus ada Sailor Moon. Kalau The Big Three di tahun 2000-an itu ada One Piece, Naruto, dan The Bleach. Nah, sementara The Middle Generation Big Three yang berasal dari awal tahun 2010-an yaitu Full Metal Alchemist Brotherhood, Hunter x Hunter, terus ada Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan. Gue yakin banget kalian semua udah pasti tahu nih ya, bagi para pencinta anime untuk The Big Three yang tadi. Dan untuk sekarang The New Generation Big Three dari generasi akhir tahun 2010-an itu ada anime Black Clover, terus ada Boku no Hero Academia atau My Hero Academia, terus ada lagi Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Kalau pada zaman dahulu itu jelas beda banget dengan yang sekarang. Kalau dulu kita bisa menonton anime di TV-TV nasional secara gratis, tapi untuk sekarang para pencinta anime itu harus menonton di platform-platform streaming seperti Netflix dan juga layanan streaming lainnya. Kalau zaman dulu kayak gue misalkan itu penonton Dragon Ball banget gitu kan. Nah, udah pasti tuh gue bakal tahu anime-anime yang lain walaupun gue nggak ngikutin banget karena memang di TV nasional ya dipertontonkan secara gratis. Tetapi untuk anak-anak sekarang biasanya mereka bakal fokus ke anime yang mereka ikutin doang. Sementara anime-anime yang lain mereka sekedar tahu aja karena memang tidak diikuti secara penuh gitu ya.
Dan biasanya anime-anime yang masuk ke dalam The Big Three itu sama-sama memiliki cerita yang kompleks yang membuat para penontonnya itu bakal stay, bakal nonton terus, bakal ngikutin terus. Ya contohnya kayak One Piece sekarang. Gue tahu banget nih, banyak yang pada awalnya tuh gedek gitu ya. Ini One Piece kok nggak kelar-kelar, kapan nih selesainya gitu. Tapi lama-kelamaan kok seru gitu. Sampai 1000 episode pun pasti bakal ada penggemarnya. Makanya dia masuk ke dalam kategori The Big Three. Dan yang lebih gilanya lagi adalah anime-anime seperti One Piece ini itu biasanya akan bermula dari si karakternya kecil dulu, terus lama-lama sampai jadi besar gitu. Dan banyak sekali dari pencinta-pencinta anime itu tumbuh kembangnya atau mereka justru besar beriringan dengan anime yang mereka nonton. Ya contoh aja kayak Luffy, mungkin lu pada nonton pas Luffy masih kecil dan lu juga masih kecil. Sekarang elunya udah toku gitu ya, pas lu udah berkeluarga, sekarang Luffy-nya sudah mulai dewasa gitu. Sekarang kita bakal masuk nih ke pembahasan Arc Wano Kuni atau episode dari One Piece yang berjudul Wano Kuni. Arc ini menceritakan tentang peperangan besar antara pasukan aliansi yang dipimpin oleh Luffy bersama dengan kelompok bajak laut Ustad Kid, terus ada Trafalgar Law serta para samurai, terus ada suku Ming yang merupakan salah satu ras di dunia One Piece yang memiliki tubuh setengah manusia dan setengah hewan, dan aliansi mereka ini melawan bajak laut yang dipimpin oleh seorang Yonko yang bernama Kaido untuk membebaskan Pulau Wano Kuni dan juga Pulau Onigashima dari kemiskinan dan kelaparan yang terjadi di pulau tersebut. Sebelum dia sampai di Pulau Onigashima, Luffy terlebih dahulu bertemu dengan karakter yang bernama Momonosuke. Nah, siapakah Momonosuke ini? Nah, menurut informasi di Wikia One Piece, Momonosuke ini memiliki nama lengkap Kozuki Momonosuke, dan dia ini merupakan seorang penduduk dari negeri Wano. Nah, di dalam cerita tersebut, dia ini adalah putra seorang shogun atau raja dari para samurai. Nah, nama orang tuanya adalah Kozuki Oden dan menjadi penerus klan Kozuki yang nantinya juga akan menjadi shogun. Nah, di dalam cerita ini dia memakan sebuah buah iblis buatan yang membuat dia menjadi seekor naga nih, geng. Dan Momonosuke ini masih berusia 8 tahun di saat invasi yang dilakukan oleh Kaido ke Pulau Wano, tetapi dia dipindahkan ke 20 tahun ke depan atau tahun di mana Luffy datang untuk membebaskan Pulau Wano dan juga Pulau Onigashima dari Kaido. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan kesamaan cerita yang ada di film One Piece ini dengan cerita rakyat Jepang dalam versi kisah nyata. Sosok Momonosuke dan beberapa aspek cerita lainnya di Arc Wano Kuni itu benar-benar ada kemiripan dengan cerita rakyat Jepang yang berjudul Momotaro. Cerita Momotaro ini sendiri sebenarnya ada beberapa versi, dan cerita ini sudah muncul sejak tahun 1300-an. Untuk cerita yang kita ambil itu merupakan cerita dari sumber yang versinya paling umum diceritakan oleh rakyat Jepang kepada anak-anak mereka. Jadi Momotaro ini adalah seorang anak laki-laki yang lahir dari buah persik yang sedang hanyut di sungai. Lalu di saat yang sama ada seorang nenek-nenek yang sedang mencuci pakaian di pinggir sungai. Sang nenek ini tidak memiliki seorang anak dan dia hanya hidup berdua dengan suaminya. Lalu tiba-tiba di dalam cerita ini si nenek ini menemukan buah persik yang sedang hanyut tersebut. Dia bawa pulang ke rumah setelah dia selesai mencuci pakaian. Lalu sesampainya di rumah, nenek ini menunggu suaminya atau si kakek itu pulang ke rumah dari mencari kayu bakar di hutan. Lalu sesampainya di rumah, si kakek ini kaget melihat adanya sebuah buah persik yang cukup besar dan cukup menggiurkan. Di saat itu si kakek ini langsung meminta si nenek untuk membelah buah persik tersebut. Nah, tadinya niatnya pengen dimakan sama-sama nih buah persik. Tetapi tiba-tiba belum sempat membelah buah persik tersebut, buah persik ini justru membelah dengan sendirinya. Dan dari dalam buah persik tersebut muncullah seorang bayi kecil yang sedang menangis. Hal ini membuat si kakek dan nenek ini merasa bingung. Namun tidak bisa dipungkiri, mereka juga ikut senang karena bayi yang mereka temukan dari dalam buah persik itu merupakan karunia bagi mereka karena mereka sendiri tidak mempunyai anak. Akhirnya kakek dan nenek ini pun merawat bayi tersebut dan bayi ini diberi nama Momotaro.
Momo yang artinya buah persik, dan Taro yang berarti anak laki-laki. Nah, jadilah gabungan nama tersebut menjadi Momotaro. Momotaro itu tumbuh menjadi anak yang pintar dan juga kuat. Dan karena kekuatan yang dia miliki, akhirnya dia menjadi penyelamat bagi penduduk desa. Lalu singkat cerita, pada suatu hari ada segerombolan raksasa jahat yang mencoba untuk menghancurkan desa tempat Momotaro tinggal. Dan menurut informasi juga, raksasa ini mirip seperti iblis. Kedatangan raksasa ini itu menghancurkan desa mereka dan mengambil sejumlah harta benda milik penduduk desa. Dan Momotaro mengetahui kemunculan raksasa-raksasa ini. Dan para raksasa tersebut setelah menghancurkan desa dan mengambil segala harta benda milik warga, mereka langsung menuju ke sebuah pulau yang dikenal dengan Pulau Iblis. Momotaro yang mengetahui kemana tujuan para raksasa ini pergi, akhirnya memutuskan untuk mencari atau datang ke Pulau Iblis tersebut. Dia sempat meminta izin kepada kakek dan nenek yang sudah membesarkan dia, dan ketika itu kakek dan nenek memberikan dia kibidango atau sejenis kue tradisional Jepang yang berbentuk bola dan terbuat dari tepung beras. Jadilah di saat itu Momotaro memulai perjalanannya nih, geng. Di dalam perjalanan dia menuju ke Pulau Iblis, dia bertemu dengan seekor anjing, lalu seekor kera, dan juga burung pegar. Masing-masing dari hewan ini itu tertarik dengan kibidango yang dibawa oleh Momotaro. Disitulah Momotaro ini bersepakat nih dengan 3 hewan tadi. Apabila mereka diberikan kibidango yang dibawa oleh Momotaro, maka mereka harus ikut dengan Momotaro dan membantu Momotaro menuju ke Pulau Iblis dan mengalahkan para raksasa. Jadilah di saat itu 3 hewan tadi membantu Momotaro, dan singkat cerita mereka pun tiba di Pulau Iblis dan memulai peperangan dengan para raksasa tersebut. Momotaro beserta dengan 3 hewan tadi berhasil mengalahkan raksasa ini, dan Momotaro pun kembali ke desa lalu membawa harta benda milik warga yang sudah dia rebut kembali dan lalu dibagikan kepada seluruh penduduk desa lagi. Dan penduduk desa pun akhirnya hidup damai kembali. Nah, jadi itu dia cerita versi singkat dari kisah Momotaro yang berasal dari rakyat Jepang. Dan cerita ini sudah diceritakan secara turun-temurun. Kalian bisa lihat sendiri ya, geng, dari ceritanya banyak sekali kesamaan yang terdapat antara cerita Momotaro dan cerita yang ada di One Piece. Jika kita amati dengan seksama, secara nama yaitu Momonosuke dengan Momotaro itu memiliki kemiripan. Tidak hanya dari nama saja, Momotaro dan Momonosuke itu sama-sama mengalahkan raksasa. Kalau Momotaro mengalahkan raksasa yang di dalam bahasa Jepang disebut dengan Oni atau setan, sedangkan Momonosuke mengalahkan pemimpin bajak laut Beast yang bernama Kaido. Kai sendiri itu adalah tulisan dalam huruf kanji yang berarti raksasa. Lalu kemudian kesamaan lainnya adalah tempat musuh mereka berada. Di dalam cerita One Piece yaitu Arc Wano Kuni, markas tempat bajak laut Beast ada di Pulau Onigashima yang berarti Pulau Iblis. Lalu sementara itu di dalam cerita Momotaro sendiri, para musuhnya yaitu para raksasa gitu ya, itu juga berada di Pulau Iblis. Di situ sudah ada 2 kesamaan dari cerita di film One Piece dan di cerita Momotaro. Lalu seperti yang gue udah ceritakan tadi, di dalam cerita Momotaro juga dia melakukan perjalanan ke Pulau Iblis itu ditemani 3 ekor hewan yaitu kera, anjing, dan juga burung pegar. Nah, jika kalian sadar, Luffy, si karakter utama One Piece itu juga memiliki nama lengkap Monkey D. Luffy, yang artinya ya monkey yaitu kera. Selain kera, unsur dari hewan anjing juga terdapat di Arc Wano Kuni, yaitu saat Momonosuke ingin menyerang Pulau Onigashima, dia ditemani oleh 1 batalion yang berasal dari suku Ming, yang mana salah satu dari pemimpinnya bernama Inuarashi, yang merupakan seorang samurai yang memiliki tubuh seekor anjing. Lalu bagaimana dengan hewan yang ketiga nih yang menemani Momotaro, yaitu seekor burung pegar. Di One Piece, ketika terjadinya pertarungan di Wano Kuni, ada seseorang yang bernama Marco yang ikut membantu dalam pertempuran yang terjadi di Wano Kuni. Marco ini merupakan seorang mantan komandan divisi 1 bajak laut Shirohige. Dan dalam ceritanya, setelah dia memakan buah iblis, Marco ini memiliki kekuatan yang bisa berubah menjadi seekor burung phoenix. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kalau di Momotaro itu salah
salah satu hewannya adalah burung pagar, sementara di One Piece itu adanya burung phoenix. Jadi lengkaplah sudah nih ya kesamaan dari cerita Momotaro dan juga cerita di One Piece, yaitu arc Wano Kuni. Lalu kesamaan yang terakhir adalah kemiripan dengan salah satu karakter yang bernama Otama yang berasal dari desa Amigasa yang ada di One Piece. Nah, Otama ini pernah memakan buah iblis. Dari buah iblis inilah Otama memiliki kemampuan untuk menciptakan ki bidang. Sementara seperti yang gue udah ceritakan, di dalam cerita Momotaro dia membawa sebuah makanan yang bernama ki bidango. Dan dengan ki bidango itulah dia bisa mengajak 3 hewan tadi untuk menjadi teman dia ketika menuju ke Pulau Iblis. Nah, di One Piece namanya ki bidang, di cerita Momotaro namanya ki bidango. Di akhir cerita Momotaro adalah keberhasilan Momotaro dalam mengalahkan raksasa dan membagikan semua harta benda yang berhasil dia rebut kembali kepada warga desa. Sementara di dalam cerita One Piece, hal tersebut juga dilakukan oleh Momonosuke di arc Wano Kuni, yang mana setelah dia berhasil mengalahkan Kaido yang menyebabkan kemiskinan dan kelaparan di Wano Kuni, Momonosuke membebaskan penduduk Wano Kuni dari segala kesengsaraan yang mereka rasakan di bawah kekuasaan Kaido. Dan setelah itu, Momonosuke langsung mengembalikan semua kebebasan dan kemerdekaan penduduk Wano Kuni yang dulunya sempat dirampas oleh Kaido. Gimana geng? Mirip banget kan ceritanya ya? Makanya kalau kita perhatikan ya, beberapa kisah dari anime-anime itu kayak relate banget dengan kisah-kisah nyata gitu. Ada beberapa anime dan bahkan film-film kartun yang memang diangkat dari kisah nyata. Ya salah satunya kisah One Piece ini. Dan di beberapa kisah kartun yang lain gue juga pernah menceritakan. Salah satunya kisah Masha and the Bear. Itu kan kisahnya memang seorang anak kecil yang dulunya pernah ditikam hingga tewas oleh seekor beruang, sehingga orang tuanya atau ibunya membuat karakter Masha and the Bear ini menjadi sebuah film kartun atau film animasi. Nah, jadi tidak tertutup kemungkinan banyak sebenarnya animasi-animasi di dunia ini yang diangkat dari kisah nyata di kehidupan manusia sehari-hari. Sekarang kita bakal lanjut lagi nih tentang pembahasan One Piece ini. Kalau tadi kita sudah membahas kesamaan cerita One Piece dengan cerita legenda rakyat Jepang, kali ini kita akan melihat lagi jalan cerita arc Wano Kuni yang sebenarnya yang diangkat dari politik Sakoku Jepang. Nah, Wano Kuni itu terbagi menjadi 7 wilayah, yaitu Bunga yang menjadi pusat dari Wano Kuni atau bisa dikatakan sebagai ibu kotanya. Lalu ada Kuri yang terletak di sebelah selatan. Lalu ada Kibi yang terletak di sebelah barat. Terus ada Udon di sebelah tenggara. Lalu ada Hakumai yang terletak di sebelah timur laut. Lalu Ringo yang terletak di utara. Dan Onigashima yang merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah timur dari Wano. Di dalam dunia One Piece sendiri, Wano Kuni itu merupakan sebuah negara di New World yang tidak tergabung dengan pemerintahan dunia, dan negara ini sangat sulit untuk dijangkau. Jadi memang kayak sebuah pulau yang belum tersentuh. Kalau di dunia nyata tuh kayak Pulau Sentinel gitu kali ya, yang tidak bisa dimasuki oleh peradaban modern. Di dalam ceritanya, jika seseorang ingin datang ke Wano Kuni, mereka membutuhkan seekor ikan koi raksasa yang menarik sebuah kapal. Kemudian ikan koi ini akan berlompat menuju puncak air terjun yang berakhir di Wano Kuni. Di dalam ceritanya juga dikatakan kalau Wano Kuni ini dulunya atau pada zaman sebelumnya itu pernah berhubungan dengan dunia luar, tetapi akhirnya Wano Kuni menerapkan sistem politik yang tertutup. Kesepakatan ini diambil karena adanya sebuah tujuan rahasia untuk melindungi Wano Kuni dari sebuah kekuatan besar yang berasal dari dunia luar. Wano Kuni ini menerapkan sistem atau kebijakan isolasionisme atau tidak melakukan kontak dengan orang luar dari daerah manapun seperti bajak laut maupun dengan negara lain. Dan untuk meninggalkan Wano Kuni adalah sebuah tindakan yang ilegal atau kejahatan juga. Ya, seperti warga Korea Utara kali ya. Jadi nggak boleh keluar dari Korea Utara. Dan setiap orang yang berusaha untuk masuk atau menyerang Wano Kuni, maka mereka dipastikan tidak akan pernah bisa keluar. Nama Wano Kuni sendiri diambil dari kata Wa yang berarti damai atau harmoni, dan di dalam bahasa Cina Wa ini merujuk kepada seorang berkebangsaan Jepang. Dan arti ini menjadi penting
penting untuk pembentukan Jepang setelahnya. Lalu ternyata nih geng, sistem atau aturan yang diterapkan di Wano Kuni yang terdapat di anime One Piece ini ternyata benar-benar pernah diterapkan di dunia nyata versi negara Jepang. Di saat itu Jepang pernah menggunakan sistem politik isolasi yang disebut dengan Sakoku. Sakoku ini sendiri berarti negara tertutup, dan sistem politik Sakoku ini diterapkan pada masa kepemimpinan Shogun Tokugawa Iemitsu pada tahun 1633 sampai dengan tahun 1854. Di dalam sistemnya, politik Sakoku ini melarang setiap warga Jepang untuk pergi ke luar negeri atau keluar dari negara mereka. Mereka dibatasi oleh pemerintahnya atau oleh kerajaannya dengan sangat ketat, dan juga sebaliknya tidak boleh ada orang lain yang masuk ke negara mereka, walaupun hanya seorang pedagang. Politik ini dimaksudkan oleh pemerintah Jepang di saat itu untuk membentuk masyarakat Jepang agar mempunyai kesetiaan terhadap negaranya. Makanya kalau kita lihat ya, di saat Perang Dunia, tentara-tentara Jepang itu sangat setia dengan kekaisaran mereka, karena memang di zaman sebelumnya mereka ini pernah dididik dengan sangat disiplin agar bisa setia sampai mati kepada kekaisaran Jepang. Dan di saat itu kekaisaran Jepang ingin membuat masyarakat Jepang jauh dari pengaruh luar, terutama pengaruh barat, untuk membuat Jepang menjadi negara feudalisme yang cukup kuat. Dan di saat itu ya, ketika sistem politik Sakoku ini sedang diterapkan di Jepang, di saat itu Jepang sedang didatangi oleh para pedagang-pedagang atau orang-orang Portugis, dan orang-orang Portugis ini masih berada di dalam lingkungan orang-orang Jepang di saat itu. Dan kedatangan Portugis ke Jepang, mereka itu malah mengenalkan yang namanya senjata api, yang di dalam bahasa Jepang di zaman itu disebut dengan Tanegashima. Nah, sementara masyarakat Jepang di zaman itu masih menggunakan pedang katana. Ya, semua dari mereka kan masih seorang samurai, terus ada yang penjahatnya kayak ninja gitu. Semuanya masih menggunakan senjata tradisional. Selain memperkenalkan senjata api, kedatangan orang-orang Portugis ini juga demi tujuan menyebarkan agama Katolik yang sudah berhasil mereka kembangkan atau mereka sebarkan di selatan negara Jepang, terutama seperti di kota Nagasaki. Jadi tujuan mereka itu selain berdagang, memperkenalkan budaya mereka, terus juga memperkenalkan senjata, mereka juga ada misi menyebarkan agama. Penyebaran agama Katolik beserta dengan pengenalan senjata modern milik Portugis dianggap oleh rezim Tokugawa, yaitu kekaisaran Jepang di zaman itu, sebagai sebuah ancaman untuk budaya dan stabilitas politik Jepang. Dan juga ini bisa mengancam kekuasaan Tokugawa, sehingga di saat itu kekaisaran Jepang yang dipimpin oleh Tokugawa akhirnya memutuskan untuk mengusir orang-orang Prancis tersebut dari Jepang, sebelum pada akhirnya mereka menerapkan sistem yang disebut dengan politik Sakoku, alias mengisolasi diri. Dari politik Sakoku inilah akhirnya melahirkan sebuah pemahaman yang dipercaya oleh masyarakat Jepang yang menjadi pegangan hidup bagi mereka, yang di dalam bahasa Jepang disebut dengan Kokutai no Honggi, yang artinya prinsip dasar bernegara. Di dalam prinsip ini disebutkan atau ditanamkan pemahaman kepada seluruh masyarakat Jepang bahwa seorang kaisar merupakan seorang penguasa negara dan keturunan langsung dari Dewa Amaterasu, yang mana akhirnya banyak masyarakat Jepang harus tunduk kepada peraturan tersebut dan kepercayaan tersebut. Tidak hanya soal agama, di saat itu perdagangan di Jepang yang melibatkan pihak dari luar negeri lain juga akhirnya dibatasi sejak diberlakukannya politik Sakoku. Dan hampir semua warga negara asing, tidak hanya Portugis di saat itu, dilarang untuk memasuki Jepang. Dan sebaliknya, warga Jepang juga tidak boleh keluar dari negara mereka. Nah, lalu kekaisaran sempat memberikan toleransi dengan menyisahkan beberapa pedagang di negara mereka. Contohnya misal kayak pedagang dari Cina di pelabuhan Nagasaki, lalu ada sebuah pabrik milik kerajaan Belanda yang berada di Dejima dan Nagasaki, serta perdagangan dengan orang Korea di Tsushima Fuchuhan. Di saat itu negara-negara barat itu sudah mencoba untuk masuk ke perbatasan Jepang sejak abad 17 sampai dengan abad 19. Namun sayangnya selalu berhasil digagalkan. Lalu pada akhirnya
akhirnya pada tahun 1853, seseorang yang berkebangsaan Amerika Serikat bernama Matthew Perry akhirnya datang ke Jepang dengan membawa 4 kapal perang yang dikirim oleh Presiden Amerika Serikat saat itu, yaitu Millard Fillmore. 4 kapal perang itu bernama Mississippi, Plymouth, Saratoga, dan juga Susquehanna. Dan keempat kapal perang ini dibawa ke Teluk Edo atau yang sekarang menjadi Tokyo. Ketika Matthew Perry ini ditugaskan untuk menuju ke Teluk Edo atau Tokyo, dia mendesak Jepang untuk kembali membuka perdagangan bersama negara barat. Di saat itu Amerika Serikat benar-benar memaksa dengan cara mengangkat senjata terhadap Jepang. Apabila Jepang tidak mau, maka ya akan terjadi pertumpahan darah. Jadilah di saat itu Amerika benar-benar memaksa Jepang untuk menyetujui serta menandatangani Konvensi Kanagawa pada tanggal 31 Maret tahun 1854. Dan akhirnya karena Jepang sudah terdesak gitu ya Amerika Serikat cukup kuat di saat itu dengan membawa 4 kapal perang tersebut. Mau tidak mau Kekaisaran Jepang itu menandatangani perjanjian tersebut. Dan Jepang harus setuju membangun hubungan diplomatik serta perdagangan dengan Amerika Serikat. Dan hal itu menandai berakhirnya politik Sakoku yang ada di Jepang. Nah, jadi itu dia cerita tentang politik Sakoku di dunia nyata. Ceritanya benar-benar mirip dengan versi yang ada di One Piece, yaitu Arc Wano Kuni, yang mana kaitannya antara politik Sakoku dengan Arc Wano Kuni ini adalah berakhirnya sistem isolasi yang dilakukan di Wano Kuni dalam anime One Piece ketika Kozuki Oden atau ayah dari Momonosuke belum dieksekusi oleh Kaido, dan dia berpesan kepada 9 samurai pengikutnya untuk membuka kembali Wano Kuni. Nah, di dalam cerita One Piece, membebaskan Wano Kuni dari Kaido bukanlah perihal yang mudah. Dibutuhkan waktu selama 20 tahun untuk 9 orang samurai dan Momonosuke dalam mewujudkan mimpi sang ayah, yaitu Kozuki Oden. Dan perjuangan tersebut terwujud berkat datangnya Luffy dan teman-temannya. Nah, jadi itu dia geng ya, sebuah konspirasi kesamaan cerita One Piece dengan cerita nyata versi negara Jepang. Jadi memang besar kemungkinan cerita di One Piece ini diangkat dari kisah nyata tersebut. Menurut salah satu sumber, Arc Wano Kuni adalah cerita yang dibuat oleh Eiichiro Oda untuk mempopulerkan budaya Jepang di mata dunia dengan cara mengadaptasikannya menjadi salah satu dari arc dengan episode terpanjang di anime One Piece. Jadi di sini semacam ada pesan tersembunyi, ada sebuah campaign yang tidak terlihat, yang mana sebenarnya tujuannya untuk memperkenalkan ya budaya dari si pembuat anime ini sendiri, yaitu dari Jepang. Nah, hal ini sangat lumrah dilakukan di banyak anime dan juga film-film kartun anak lainnya ya geng. Yang dimana seperti yang kita tahu, beberapa film kartun di dunia bahkan tersirat pesan-pesan yang sebenarnya cukup kelam yang berbau atau mengarah kepada satanisme, Illuminati, dan juga Freemason. Hal ini cukup efektif gitu ditanamkan ke dalam film-film kartun tersebut karena bisa mendoktrin orang-orang yang menontonnya, terutama anak-anak kecil. Kenapa simbol-simbol satanisme terkadang muncul di film kartun? Ya karena nanti ke depannya anak-anak kecil ini akan menganggap lumrah dengan hal itu. Begitu juga dengan film One Piece ini. Ketika budaya Jepang disisipkan ke dalam anime-anime, maka nanti budaya tersebut akan sangat lumrah dengan para penontonnya. Ya kita bisa ambil contoh kayak sekarang di Indonesia banyak sekali wibu dan banyak sekali orang yang menghadiri acara-acara cosplay anime gitu ya. Yang mana itu artinya pembuat film anime salah satunya One Piece telah berhasil menyisipkan budaya nyata negara mereka ke film yang kita tonton.